Do you have any bagasi? Satu, dua, nikah. Satu, dawu, dua, nikah. Teng-tengan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tingaran. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa dengan penutur terbesar di dunia. Bahasa Indonesia dikenal mudah dipelajari dan secara logat juga enak didengar. Belum lagi kalau kita mempelajari sastra Indonesia klasik dengan berbagai tata bahasanya. Tidak heran banyak negara luar yang mulai mempelajari bahasa Indonesia. Tidak terkecuali Thailand. Anak muda Melayu Thailand sangat tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Lalu kenapa mereka sangat tertarik dengan bahasa Indonesia? Mari kita simak videonya. Saya sama sekali tidak bermimpi melanjutkan pendidikan tinggi apalagi di luar negara. Namun alhamdulillah dengan bantuan beasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hari ini saya dapat menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan Bahasa Inggris dengan baik. Saya yang tak lancar berbahasa Indonesia sehingga saya kesulitan mengikuti pelajaran. Namun dosen dan teman-teman selalu dukung saya. Saya diajarkan dengan baik dan inilah saya Hasnah yang sudah bisa berbahasa Indonesia dan menyelesaikan studi di jurusan Bahasa Inggris. Asal daerahnya mana? Coba abang tebak. Medan. Bukan. Sumatera Utara. Bukan. Lah, ngomongnya ini udah logat Sumatera Utara banget nih kan? Bukan. Kok bukan, emang dari mana? Saya dari Thailand. Ah, bohong. Betul, Nggak Bang. percaya. Tuh, betul bang. Tuh kan logat kali Medannya ya kan? Saya di Sekolah Indonesia Bangkok itu mengajar bahasa Thailand kepada anak-anak siswa Sekolah Indonesia Bangkok yang juga alma mater saya sendiri. Dan saya juga seperti yang disebutkan di CV tadi mempunyai kesempatan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing dan mahasiswa asing yang bahasa Indonesia itu cukup besar minatnya di sini. Nah, di Thailand sendiri, pada dasarnya di wilayah selatan Thailand itu mau dibilang suku juga bukan. Jadi penduduk sebagian besar itu adalah keturunan Melayu. Nah, dengan keturunan Melayu ini, dengan sendirinya mereka juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi di wilayah selatan Thailand itu sebagian besar dapat menggunakan bahasa Melayu dan beberapa juga dapat menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka zaman dulu mereka atau sebelum ada isu mengenai ASEAN, mengenai MEA, itu mereka masih menganggap bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama. Jadi dianggapnya saya bisa bahasa Melayu, bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Padahal sebenarnya kan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia cukup berbeda ya, cukup banyak bedanya gitu. Nah, sekarang mereka mulai tahu dan akhirnya mereka jadi mereka sudah bisa bahasa Melayu, mereka memperdalam lagi bahasa Melayu itu dengan belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka sekarang sudah mengerti bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dan mereka harus belajar lebih lagi. Nah, jadi sekarang fenomenanya di wilayah selatan, mahasiswa Thailand yang ada di selatan itu sangat antusias dan sangat berminat untuk belajar bahasa Indonesia karena anggapan mereka gampang mentransfer bahasa Melayu ke bahasa Indonesia itu tidak terlalu sulit. Mereka anggap seperti itu. Nah, prakteknya ya mungkin tergantung masing-masing. Nah, jadi di Thailand sendiri, di wilayah selatan sudah cukup banyak orang yang bisa atau mampu berbahasa Indonesia dan sebagian besar mereka memilih meneruskan pendidikannya di Indonesia. Kira-kira ada sekitar 2.000-an mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia. Sedangkan mahasiswa Indonesia sendiri yang belajar di Thailand tidak sampai 1.000. Sekitar 500-an. Jadi sebenarnya warga Thailand itu berminat sekali dengan Indonesia, dengan pendidikan Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Itu di wilayah Thailand. Nah, di wilayah Thailand sendiri bahasa Melayunya disebut bahasa Melayu Patani. Jadi dialeknya dialek selatan yang berbeda dengan bahasa Melayu yang berada di Malaysia atau Brunei ataupun di Singapura.
Tetapi mereka sekarang ini sudah banyak yang berminat belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah tahu apa itu sebutan bahasa Indonesia, apa bedanya dengan bahasa Melayu. Nah, terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia di Thailand, dilakukan kalau bisa dibagikan menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga pemerintah di KBRI Bangkok sendiri, lalu lembaga pemerintah Thailand juga ada yang mengadakan kursus atau pengajaran bahasa Indonesia. Kemudian lembaga formal tentunya di perguruan tinggi di Thailand, ada beberapa perguruan tinggi dan cukup banyak juga, dan tersebar, artinya ada di wilayah utara, tengah, selatan. Dan kemudian lembaga informal, ini lembaga kursus privat itu juga ada. Sekarang kalau kita lihat kenapa sih orang Thailand ingin belajar bahasa Thailand? Apa motivasi mereka? Setelah sekian lama saya mengajar, sekitar lebih dari 10 tahun, 15 tahun lah. Hampir 15 tahun saya mengajar bahasa Indonesia di Thailand ini. Wah, mantap Sobat Maju, bahasa Indonesia. Kita tahu seperti di Thailand Selatan, banyak masyarakat Melayu di sana, sehingga mereka tidak kesulitan belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Thailand ada kemiripan. Dan yang kerennya saat ini terdapat banyak lembaga atau university yang menyediakan kelas bahasa Indonesia di negara Gajah Putih tersebut. Motivasi atau latar belakang mengapa mereka ingin belajar bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Mereka melihat bangsa Indonesia itu negara besar yang tentunya sebagai pasar yang potensial. Ini terutama bagi orang-orang yang bergerak di bisnis ya, yang belajar ke saya atau ke lembaga privat misalnya. Mereka sebagian besar adalah pemilik usaha dan ingin mengekspansi bisnisnya ke Indonesia. Lalu mereka belajar bahasa Indonesia. Kenapa mereka ingin ekspansi ke Indonesia? Karena kita pasarnya besar. Dia bilang komoditi dijual, istilahnya kalau apapun dijual ke Indonesia itu akan laku gitu istilahnya. Jadi cukup merupakan pasar yang cukup potensial bagi mereka sehingga mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi untuk berbisnis, untuk membangun mitra, terutama berhubungan dengan perdagangan dan sebagainya. Kedua, untuk lanjut studi seperti saya sebutkan tadi, mahasiswa Thailand sangat berminat melanjutkan pendidikannya ke Indonesia. Terutama kita memiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memiliki beasiswa yang disebut Kemitraan Negara Berkembang, KNB. Nah, beasiswa ini beasiswa S2 dan S3. Nah, ini sangat diminati. Belum diumumkan saja sudah ada yang nanya terus kapan dibuka. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.